Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya Ibu Sumiati dari SMP IT Madani, Tulang Bawang Barat akan menyampaikan tentang materi IPS kelas 8, yaitu tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ada pantun buat kalian. Hujan turun banyak petir, air terkumpul dalam sumur. Nikmat hidup selalu hadir bagi mereka yang bersyukur. Perlu kita syukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan sebagai bangsa Indonesia dan hidup di Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, indah, beriklim tropis. Setiap hari kita bisa menikmati terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya matahari di ufuk barat. Dengan keindahan dan kekayaan alam Indonesia, marilah kita sebagai bangsa Indonesia banyak berimajinasi, berapresiasi, bersinergi, berinovasi, berkreasi, dan berpotensi menjadikan negara Indonesia lebih maju dan unggul di kancah dunia internasional. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan daripada ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia: 1. Siswa dapat mengetahui dan mengartikan artinya ekspor dan impor. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang kegiatan ekspor-impor, terjadinya arus ekspor dan impor barang dan jasa yang dilakukan suatu negara Indonesia dalam upaya menguatkan ekonomi maritim dan agrikultur. Yang pertama adalah penguatan ekonomi maritim. Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan, di mana lautannya lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Untuk luas lautannya, Indonesia adalah 3,25 juta kilometer persegi. Perairan seluas itu menyimpan sumber daya alam potensial dan sistem maritim bisa menjadi produk unggulan Indonesia. Potensi ekonomi maritim. Ekonomi maritim dan ekonomi kelautan memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah maritim ekonomi. Diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tercakup transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatan serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Sedangkan yang kedua adalah ekonomi kelautan atau marine economy. Artinya adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesisir dan laut serta di darat yang menggunakan sumber daya alam, SDA, dan jasa lingkungan kelautan. Contohnya nelayan, keindahan alam, tempat wisata bahari, dan sebagainya. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan pengolahan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Selain itu juga mengembangkan pengolahan ikan, di mana pengolahan ikan itu disesuaikan dengan standar ekspor, baik pengemasan maupun yang lainnya. Di samping itu, solusi pemerintah juga harus 1. Memperbaiki sumber daya manusia, di mana bisa membuka jurusan ekonomi maritim dan perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Secara umum, ekonomi maritim bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sebagai negara berkepulauan, Indonesia berpeluang mengolah produk ekonomi maritim. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang dapat dijadikan modal pembangunan ekonomi maritim baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.
Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Apa tujuan membangun ekonomi maritim itu? Tujuannya yaitu menjadikan kekayaan potensial kemaritiman sebagai landasan, menyediakan infrastruktur yang berkualitas terutama sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi akan berkembang. Di samping itu, sektor industri juga membutuhkan inovasi teknologi pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, membangun ekonomi maritim berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia khususnya. Ekonomi di bidang kelautan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan berikut. 1. Mencapai ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha khususnya nelayan, pembudidayaan masyarakat kelautan berskala kecil. Yang ketiga adalah memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat adalah menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim dapat dilihat dari 3 sektor. Yang pertama adalah sektor pelayaran, 2 sektor perikanan, 4 sektor pariwisata bahari. Selain ekonomi maritim kelautan, sekarang juga dikembangkan agrikultur ekonomi maritim seattle. Pernyataan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks competitiveness-nya lebih rendah, karena apapun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini harganya akan lebih tinggi. Itulah yang kita kejar. Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo, jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun pemerintah dapat menjadi fondasi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dengan kehadiran infrastruktur, menurut Presiden Joko Widodo, barang-barang produksi Indonesia dapat didistribusikan lebih baik dan akhirnya dapat menjadi lebih murah. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia seharusnya lebih ditingkatkan, lebih inovatif dan berkualitas, baik dari segi infrastruktur kelautan maupun dari segi infrastruktur seattle, karena membuat produk unggulan, pendistribusian dengan baik, dan kerjasama dengan pasar luar negeri dapat menciptakan iklim bisnis dan investasi akan berkembang. Di samping itu, sektor industri juga membutuhkan inovasi teknologi pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, pembangunan ekonomi maritim dan seattle berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dan kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.